Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allamana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man wala. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya muliakan, insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan mengantar jamaah sekalian memahami lebih dekat masalah rute perjalanan manusia. Kenapa kita harus tahu? Karena orang yang tahu rute perjalanan manusia itu, insya Allah kalau ditimpa musibah tidak terlalu susah. Tapi kalau ditimpa kegembiraan tidak terlalu gembira. Nah, memang salah satu tanda-tanda keimanan seseorang yaitu kalau ditimpa kegembiraan jangan terlalu gembira. Kalau ditimpa kesusahan jangan terlalu susah. Insya Allah keimanan itu sudah mantap. Namun ya, pada pertemuan kali ini insya Allah saya akan jelaskan sedikit persoalan rute perjalanan manusia. Itu rute perjalanan manusia pada umumnya kita tahu bahwa manusia ini berjalan dari mana ke mana. Sebenarnya yang penting kita ketahui ada rutenya itu. Kita berjalan dari ba, berakhir di mim. Jadi rute perjalanan manusia itu tidak panjang, hanya satu huruf. Tapi hurufnya bukan huruf biasa, tapi huruf sin. Huruf sin itu bergerigi, kadang naik, kadang turun. Ya, jadi rutenya memang begitu, naik turun, naik turun. Apa artinya? Begitulah rute perjalanan manusia. Masalah rezeki, masalah kesehatan, dia ikut rute itu. Artinya kadang kala naik, kadang kala turun. Kesehatan juga begitu, kadang kala sehat, kadang kala sakit. Kenapa? Karena memang rutenya begitu. Rezeki juga begitu, kadang kala naik, kadang kala turun, naik lagi, dan seterusnya. Oleh karena itu, orang yang paham rute perjalanan manusia itu tidak bakal bangga, terlalu sombong kalau rezekinya naik, dan tidak terlalu stres kalau rezekinya turun. Kenapa? Dia tahu memang ada rutenya ya. Oleh karena itu, orang yang bagus itu kalau rezekinya naik, dia katakan, ini kan rute, tidak boleh kita bangga-bangga, tidak boleh kita sombong-sombong, ya, tidak boleh memandang enteng orang lain, apalagi orang yang lagi turun. Demikian juga kalau kita lagi turun, tidak bisa stres, tidak bisa sakit, tidak bisa menganggap Allah tidak adil, dan seterusnya. Karena memang ada rute yang telah dipersiapkan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ini penting dipahami. Banyak saudara se-Islam kita kalau rezekinya naik terlalu bangga, terlalu sombong, ya. Kadangkala tidak mau bicara dengan orang miskin dan seterusnya, ya. Kalau ditimpa musibah, kadangkala dia stres, kadangkala dia ya lupa diri dan seterusnya. Itu rute perjalanan manusia
dari ba ke mim. Apa itu? Bismi. Bi artinya billah, dari Allah. Mi artinya ma Allah, kembali kepada Allah. Oleh karena itu ya, kita dari Allah kemudian akan kembali kepada Allah ya. Itulah yang disebut dengan perjalanan. Manusia ini selalu berjalan, tapi yang melangkah sebenarnya bukan kaki ini yang melangkah, tapi yang menjadi langkah-langkah menuju rute itu adalah keluar masuknya napas. Jadi kita semua ini berjalan. Kenapa? Selalu bernapas. Jadi kalau kita bernapas itu dituntut ya oleh ulama-ulama kita, khususnya ulama tasawuf, bahwa kalau napasmu keluar, jangan keluarkan begitu saja. Kalau napasmu masuk, jangan masukkan begitu saja. Apa artinya? Perbaiki zikrullah, perbanyak berzikir kepada Allah, karena itu rute perjalanan. Nah, dari Allah kembali kepada Allah. Oleh karena itu, dalam rute perjalanan ini ya perlu diperjelas. Yang menjadi rute perjalanan itu adalah huruf sin. Huruf sin itu bergerigi, ada 3 ya. Berarti 3 gunung yang harus kita tempuh. Kalau dari salah satu 3 gunung ini kita jatuh, gagal perjalanan kita. Tapi kalau ketiga gunung itu kita berhasil, alhamdulillah ya, kita akan kembali kepada Allah dengan disertai reda Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, gunung yang kita maksud, gunung pertama diibaratkan adalah gunung perjuangan kita di dunia ini. Kita harus berhasil melawan dunia ini. Jangan terlalu cinta dunia, karena banyak saudara kita gara-gara dunia akhirnya akhiratnya hilang. Padahal setiap hari dia minta fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah ya. Bagusnya kalau kita mau lolos dari perjuangan ini, seharusnya kita ngatur sedemikian rupa bahwa yang dimaksud dengan dunia sebenarnya ya secara makna adalah seluruh yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita berjuang di dunia ini mencari jalan yang halal ya, jangan mencari jalan yang haram. Karena salah satu tanda-tanda keimanan seseorang itu ialah orang yang mampu melihat mana yang haram dan mana yang haram. Saya teringat bahwa definisi iman itu adalah nurun fil qalbi, seberkas cahaya yang disimpan oleh Allah di dalam hati. Seberkas cahaya itu ibarat lampu atau sentir, mampu membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Sementara dunia ini diibaratkan dulumat. Dulumat itu artinya kegelapan. Orang yang berjalan di dunia ini tanpa membawa cahaya tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa? Tidak menyala imannya ya. Oleh karena itu orang beriman ini seharusnya mampu membedakan, oh ini barang haram, ini barang halal. Seharusnya yang haram jangan diambil, yang halal itulah yang diambil. Itu namanya rute perjalanan pertama atau gunung pertama ya. Kita harus lolos di situ ya. Kemudian bukit yang kedua adalah bukit Sakratul Maut. Tapi kesimpulannya sebenarnya kalau kita lolos dari bukit pertama, kemungkinan juga lolos pada bukit kedua. Karena
apa yang kita kerjakan di bukit pertama itu, kalau pekerjaan kita selesai semua atau bagus, insya Allah akan gampang menghadapi bukit kedua, sakratul maut. Kenapa? Orang yang akan dicabut rohnya melalui sakratul maut itu ada dua. Kadangkala dicabut dengan lemah lembut, dan kadangkala dicabut dengan keras atau paksa. Jadi orang yang sakratul maut itu tidak semuanya dicabut dengan paksa. Ada yang dicabut dengan lemah lembut karena dia lolos pada bukit pertama. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya putih ketiga, ya, bukit keadaan di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar nanti itu termasuk juga problem besar. Tapi kuncinya kalau lolos di dunia, lolos juga di sakarat, insya Allah tanda-tanda akan lolos juga di mahsyar. Perbuatan dan pekerjaan kita sebenarnya berawal dari bukit pertama. Kalau bukit pertama lolos, akan ada tanda-tanda bakal lolos di bukit kedua. Demikian juga dengan bukit ketiga. Ya. Tapi sebaliknya, kalau gagal di bukit pertama, di dunia ini kocak kehidupannya, ya, tidak teratur muamalahnya, tidak teratur ibadahnya sedemikian rupa, halal haram dia hantam semua. Ya, bagaimana bisa lolos di sakarat? Kalau gagal di sakarat, apalagi di bukit ketiga, ya, di mahsyar nanti itu. Di padang mahsyar itu ada disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tublas sarair famalahu min quwwati wala nasir. Yauma tublas sarair, pada hari itu, hari kiamat atau hari mahsyar nanti, ya. Kenapa tublas sarair? Dibuka semua rahasia. Oleh karena itu semua orang ada rahasianya sebenarnya. Takut sekali ketahuan, tapi nanti di sana akan dibuka semua. Tidak ada lagi rahasia yang tidak dibuka. Oleh karena itu, orang yang berhasil memperbaiki kehidupannya di dunia ini, seandainya ada rahasia-rahasiaan yang malu dia kalau diketahui, dia sudah mengatur sedemikian rupa. Dia beristighfar banyak-banyak, ya, bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan tidak menjadi lagi rahasia tersembunyi, akhirnya nanti dibongkar pada mahsyar itu. Oleh karena itu, dari awal saya katakan tadi, kalau di bukit pertama berhasil, insya Allah bisa, ya, mendapat juga keberhasilan di bukit kedua, termasuk bukit ketiga. Karena di sana nanti itu, di bukit ketiga, keadaan di mahsyar itu banyak problem di sana, ya. Di situ juga akan diatur bagaimana, ya, timbangan amal kebajikan kita. Disinggung oleh Allah dalam Al-Quran bahwa orang yang lebih berat timbangan amal kebajikannya, gampang, langsung masuk surga. Dan orang yang lebih berat timbangan kejahatannya, langsung juga masuk neraka. Oleh karena itu, ya, melalui video ini saya mengajak jamaah sekalian memahami lebih dekat bahwa seluruh perbuatan, perkataan, tindak tanduk kita sejak sekarang akan menjadi problem besar di alam kubur atau di keadaan di sakratul maut atau keadaan kita di padang mahsyar nanti. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang saya muliakan, ini kata kunci. Kalau mau berhasil di sana, cari keberhasilan di sini, ya. Kalau mau gagal di sana, cari kegagalan di sini, ya. Alhamdulillah, kalau orang sadar tentang masalah ini, insya Allah
keberhasilan akan menjemput di sana sini. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian yang saya muliakan, saya beri kesimpulan bahwa rute perjalanan manusia ini sebenarnya perlu kita pelajari, perlu kita baca, perlu kita resapi, kemudian renungi dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa lolos dari bukit pertama, bukit kedua, dan bukit ketiga. Alhamdulillah. Ya, inilah orang-orang yang bahagia. Itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ya, bahwa dia akan dipanggil nanti masuk surga langsung dengan kata-kata, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, mereka akan dipanggil itu, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, ya, radiyatan mardiyah, artinya Anda reda, Allah juga reda. Ya, pada khuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Saya kira inilah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan melalui sedikit, ya, ceramah agama, yang kita suguhkan melalui video ini, mudah-mudahan ada manfaat sesudahnya. InsyaAllah bisa bermanfaat bagi semuanya, InsyaAllah. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.